Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selanjutnya, setelah kita membahas soal UAS reguler 2019-2020, kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal 5 dari UAS alih program akuntansi biaya 2 2019-2020, UAS tahun lalu. Nah, di soal ini PTB memproduksi headset, produknya adalah headset. Kemudian produk tersebut mempunyai rasio biaya variabel ataupun variable cost ratio itu katanya 0,56 terhadap harga jual. Besarnya variable cost per unit nanti itu 0,56 kalinya harga jual ataupun price. Kemudian diketahui biaya tetapnya ataupun fixed cost adalah 103.840.000. Kemudian diketahui bahwa dibutuhkan 2.360 unit yang harus dijual untuk mencapai break-even point. Bisa kita tuliskan kuantitas BEP ataupun Key BEP adalah 2.360 unit. Kemudian kita diminta untuk yang pertama menentukan harga headset per unit, menentukan price per unitnya, kemudian menentukan biaya variabel per unit ataupun variable cost per unit, bisa kita singkat VCU, variable cost per unit. Yang ketiga, berapakah contribution margin per unit? Kita diminta untuk menentukan contribution margin per unit. Bisa kita singkat CMU, contribution margin per unit. Dan yang terakhir, jika perusahaan menambah biaya variabelnya 4.000 per unit, kuantitas BEP barunya berapa? Nah, yang D ini kita diminta untuk menentukan kuantitas BEP apabila perusahaan menambah variable cost per unit ataupun VCU-nya bisa kita singkat, itu ditambah 4.000. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu menentukan price per unit. Bagaimana caranya? Nah, ini kita tahu kan tadi bahwa kuantitas BEP itu bisa kita cari dengan rumus ataupun formula total fixed cost per contribution margin per unit, yaitu P minus VCU. Kuantitas BEP sama dengan TFC per P minus VCU. Data apa saja yang kita perlukan? Yang pertama adalah total fixed cost. Tadi diketahui bahwa total fixed cost-nya adalah 103.840.000. Kemudian data P, harga, dan VCU ataupun variable cost per unit. P inilah yang ditanyakan. Kita belum tahu berapa, VCU-nya, kemudian kuantitas BEP-nya kita juga perlu nih. Diketahui tadi 2.360 unit. Nah, kita tahu bahwa tadi variable cost ratio-nya adalah 0,56 terhadap harga jual. Kita pakai permisalan. Misalkan harga jual itu kita ibaratkan dengan variabel P. Misalkan harga jual sama dengan P. Maka variable cost per unit adalah 0,56 P. Kenapa? Karena tadi diketahui bahwa variable cost ratio-nya adalah 0,56 terhadap harga jual. Ataupun bisa kita tulis juga bahwa variable cost per unitnya itu adalah 56% dari price ataupun harga jual. Sehingga kalau kita pakai permisalan ini, bisa kita tulis bahwa VCU itu sama dengan 0,56 P. Lalu kita substitusikan ke rumus. Rumusnya tadi kuantitas BEP sama dengan total fixed cost per P minus VCU. Kuantitas BEP kita masukkan 2.360 sama dengan total fixed cost 103.840.000. Sudah diketahui angkanya per P minus VCU. P ini yang kita cari sehingga kita tulis dengan variabel P minus VCU. VCU-nya tadi kita dapatkan, kita rumuskan bahwa VCU sama dengan 0,56 P, sehingga VCU di sini kita substitusi dengan angka 0,56 P. Berarti 2.360 sama dengan 103.840.000, kemudian per P, ini kan 1 P, minus 0,56 P didapatkan 0,44 P. Ini 0,44 P.
Berarti kita kali silang. Gini, 2360 per 1, terus di sini sama dengan, katanya 103.840.000, di sini 0,44P. Bentuknya kan gini nih. Ini gini, 2360 per 1 sama dengan 103.840.000 per 0,44P. Maka kita kali silang. 2360 dikali 0,44P sama dengan 1 dikali 103.840.000. Nih. 2360 dikalikan dengan 0,44P sama dengan 103.840.000. Karena kita akan mencari P, maka 0,44P ini kita biarkan di ruas kiri. Lalu 2360-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi dibagi. 0,44P sama dengan 103.840.000 per 2360. Sehingga P-nya 0,44-nya kita pindahkan juga ke ruas kanan menjadi pembagi. P sama dengan 103.840.000 per 2360 kali 0,44. Kalau kita cari, P-nya adalah 103.840 per 2360 dikalikan sama 0,44. Didapatkan P ataupun price-nya adalah 100.000. Price-nya ternyata adalah 100.000. Ini jawaban yang A. Kemudian di jawaban di soal nomor B ditanyakan variabel cost per unit. Nah, kita tahu tadi permisalannya bahwa variabel cost per unit itu 0,56P. Kita tahu P-nya tadi didapatkan 100.000, berarti kita substitusi. VCU sama dengan 0,56, P-nya kita substitusi 100.000 harganya. Sehingga didapatkan 0,56 dikalikan 0,56 dikalikan dengan 100.000 harganya adalah 56.000. Inilah variabel cost per unitnya. 56.000. Yang di soal C kita diminta menentukan contribution margin per unit ataupun CMU. Nah, kita tahu bahwa contribution margin per unit ini pada dasarnya berasal dari laporan laba rugi di bawah direct costing. Apabila kita menyusun laporan laba rugi dengan direct costing, kemarin kita ingat bahwa caranya adalah sales kita kurangi dengan variable cost. Didapatkan contribution margin. Kemudian contribution margin kita kurangin dengan fixed cost, didapatkan operating income. Apabila kita ubah, sales ini adalah total revenue sama dengan total revenue. Variable cost di sini sama dengan total variable cost. Contribution margin, fixed cost di sini sama dengan total fixed cost. Dan operating income inilah yang namanya profit. Berarti ada dua cara untuk mencari contribution margin. Yang pertama adalah TR minus TVC. Cara kedua adalah TFC ditambah dengan profit. Kenapa TFC ditambah dengan profit? Karena kita tahu bahwa contribution margin dikurangin TFC sama dengan profit. Berarti contribution margin sama dengan TFC ditambah profit. TFC-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah ini, kita rumuskan di sini nih. Contribution margin bisa dicari dengan total revenue dikurangin total variable cost ataupun total fixed cost ditambah dengan profit. Nah, kita dapatkan di sini. Contribution margin sama dengan, kalau kita pakai rumus yang total revenue dikurangin total variable cost, berarti CM sama dengan TR minus TVC. Karena kita dimintanya menentukan contribution margin per unit, berarti semuanya kita bagi kuantitas. CM-nya bagi Q, TR bagi Q, TFC bagi Q. CM per Q akan menghasilkan contribution margin per unit, per kuantitas. TR per Q akan menghasilkan price. Kenapa? Karena total revenue itu kan price dikalikan quantity. Kalau kita bagi quantity, maka quantity-nya akan dicoret, hilang. Berarti tinggal sisa price.
PMU sama dengan price. Total variable cost kita bagi dengan Q akan menghasilkan VCU. Kenapa? Total variable cost kan rumusnya VCU dikalikan dengan Q. Kalau kita bagi dengan Q, maka Q-nya akan dicoret menghasilkan VCU aja. Berarti contribution margin per unit adalah P minus VCU rumusnya. Berarti bisa kita cari bahwa contribution margin per unitnya, price-nya tadi adalah 100.000, variable cost per unitnya adalah 56.000. 100.000 dikurangi dengan 56.000. 100.000 dikurangi dengan 56.000 didapatkan 44.000. Inilah contribution margin per unit. Oke. Selanjutnya, soal nomor D yang terakhir. Ditanyakan bahwa jika VCU-nya ditambah dengan 4.000, berapakah kuantitas BEP yang baru? Kita tahu bahwa VCU awal kita adalah 56.000. Nih, VCU awal adalah 56.000. Jika kita tambahkan dengan 4.000, maka VCU yang telah kita sesuaikan dengan penambahan adalah 60.000, yaitu 56.000 ditambah dengan 60.000. 56.000 ditambah dengan 4.000, 60.000. Lalu price kita adalah tadi 100.000 dan total fixed cost kita adalah 103.840.000. Kembali lagi kita ke rumus ini bahwa kuantitas BEP sama dengan total fixed cost per contribution margin per unit atau P minus VCU. Berarti bisa kita cari bahwa kuantitas BEP baru kita adalah total fixed cost 103.840.000 per contribution margin per unit. Bagaimana nyarinya tadi? P minus VCU. P-nya adalah 100.000, VCU-nya bukan lagi 56.000, melainkan sudah ditambah dengan 4.000, yaitu 60.000. Dapatkan kuantitas BEP baru adalah 2.596 unit. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 5 UAS Akuntansi Biaya 2 Alih Program 2019-2020. Sekian, terima kasih.